Hujan turun tipis malam itu di desa kecil bernama Gunung Reja, Jawa Timur. Dari kejauhan, di balik bukit-bukit berkabut, ada satu area yang tak lagi dimasuki siapapun. Lembah Miring. Nama itu berasal dari bentuk tanahnya. Miring seperti mangkuk raksasa, di mana setiap suara yang masuk akan bergaung berkali-kali sampai akhirnya hilang begitu saja. Tapi warga percaya gema itu bukan pantulan suara, melainkan jawaban dari sesuatu yang berdiam di dalam hutan. Kisah ini sudah beredar sejak puluhan tahun lalu. Namun siapapun yang mencoba mencari kebenarannya tak pernah benar-benar kembali dengan waras. 4 mahasiswa Universitas Negeri datang ke Gunung Reja untuk penelitian akhir tentang mitos lokal dan akustik alami hutan. Dimas, ketua tim, rasional, ambisius, selalu mengejar bukti ilmiah. Rani, ahli audio, sensitif terhadap suara, sering mendengar hal-hal yang orang lain tak dengar. Bayu, kameramen dokumenter, mudah panik tapi tetap merekam apapun. Sinta, penulis laporan, religius, sering merasa firasat buruk sebelum sesuatu terjadi. Mereka menempuh perjalanan 8 jam dengan mobil, membawa mikrofon shotgun, perekam suara, dan kamera malam. Tujuannya sederhana, membuktikan bahwa gema Lembah Miring hanyalah fenomena alam, bukan hal mistis. Namun, begitu mereka tiba di desa, suasana berubah aneh. Udara berat, hewan-hewan hutan tak bersuara sama sekali. Seorang kakek desa bernama Pak Darun memperingatkan mereka dengan wajah pucat. Kalau malam nanti kalian dengar suara yang manggil nama kalian, jangan dijawab, karena begitu kalian jawab, suaranya bakal ikut keluar sama kalian. Perjalanan dimulai pukul 7 pagi. Mereka menelusuri jalan tanah yang sepi. Pohon-pohon besar menjulang seperti tiang hitam di bawah kabut tebal. Rani merasa tekanan di telinganya meningkat, seperti mendengar dengungan halus. Setiap langkah masuk ke dalam, udara terasa makin dingin. Kayak ada yang ngikutin di belakang, gumam Sinta. Bayu menoleh, tapi tak melihat siapa-siapa. Namun dalam rekamannya terlihat sekilas bayangan hitam memotong jalan. Cepat, tak berbentuk manusia. Setelah 4 jam berjalan, mereka tiba di sebuah lapangan alami. Di tengahnya berdiri pohon besar, berlubang setinggi 2 meter. Disebut warga sekitar sebagai mulut ibu. Lubangnya lebar, hitam pekat, seperti rongga hidup. Dari dalamnya keluar suara napas berat, seolah bumi sendiri sedang tidur. Dimas memasang mikrofon di sekelilingnya, dan tanpa sadar langkah kaki mereka mulai terdengar bergema, meski tak ada tebing untuk memantulkannya. Menjelang malam, mereka mulai merekam. Awalnya hanya angin dan daun bergesekan. Lalu samar terdengar suara pelan memanggil Rani. Rani tersentak. Ia mengenali suara itu. Itu suara ibunya. Bu, katanya spontan. Tapi Dimas langsung menghentikannya. Jangan jawab, katanya keras. Rani menahan napas. Di kejauhan,
Suara itu berubah nada, lebih berat, bergetar, seperti menahan tawa. "Rani, kenapa diam?" Semua tertegun. Sinta memeluk lututnya. Berdoa pelan. Bayu menyorot kamera ke arah suara, tapi tak ada siapapun di sana. Di mikrofon, frekuensi naik drastis, seperti suara bergema dari dalam air. Kabut turun dan suhu turun mendadak. Lampu tenda berkedip. Dari luar terdengar langkah kaki mengelilingi mereka. Langkah itu berat, seperti orang menyeret sesuatu, kayak rantai. Bisik Bayu. Lalu suara mereka sendiri terdengar menirukan dari luar. "Siapa di luar? Kamu dengar juga? Siapa di luar?" Gema itu bukan dari dalam tenda. Suara itu seperti dimainkan ulang, tapi terdistorsi. Rani menutup telinga, tapi di kepalanya masih terdengar bisikan. "Aku di belakangmu, Rani." Ia menoleh. Di belakang tenda tampak bayangan perempuan tinggi. Tubuhnya miring, wajahnya datar tanpa mata. Keesokan pagi, Dimas memeriksa hasil rekaman. Gelombang audionya tak normal. Semua suara mereka seperti direkam 2 kali dengan selisih beberapa detik saat diperbesar di sela-sela percakapan mereka. Terdengar suara lain yang pelan, berirama, seperti doa terbalik. "Masuk, jangan keluar. Dengar kami." Sinta menangis, minta mereka pulang. Tapi Dimas menolak. "Kalau kita kabur sekarang, semua kerja keras sia-sia." Namun Bayu memperlihatkan sesuatu dari kameranya. Dalam video malam tadi, bayangan besar bergerak di balik kabut. Bentuknya seperti tangan raksasa yang perlahan merayap dari tanah. Sore menjelang malam, hutan benar-benar sunyi, bahkan jangkrik tak berbunyi. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki memanggil dari jauh, "Dimas, sini sebentar." Mereka semua saling pandang. Itu suara Bayu, tapi Bayu duduk di sebelah mereka. Ketakutan, suara itu memanggil lagi, lebih dekat. "Dimas, sini, aku nemu jalan pulang." Dimas mulai berjalan, tapi Rani menahannya. Tepat saat itu, di antara pepohonan muncul siluet Bayu kedua. Wajahnya sama, tapi matanya kosong. Tubuhnya miring ke kiri seperti patah. "Kita pulang lewat sini," katanya dengan nada datar. Sinta menjerit. Flare menyala. Sosok itu lenyap, hanya menyisakan bau amis dan daun basah yang membentuk jejak kaki aneh. Jejak mengarah ke pohon mulut ibu. Malam kedua, Rani tak bisa tidur. Ia terus mendengar namanya dipanggil dari headset. Setiap kali ia lepas, suara itu bergema di luar tenda. Ia akhirnya menekan tombol record dan bertanya lirih, "Kau siapa?" Suara itu menjawab, lembut tapi dalam, "Aku, kamu." Rani mematikan alatnya, tapi di rekaman terakhir terdengar jelas suara napas di belakang mikrofon dan detak jantung ganda, seperti 2 orang bernafas di dalam satu tubuh. Bayu merekam Rani sedang tidur, tapi di layar kamera Rani terlihat duduk di luar tenda, menatap langsung ke arah kamera dengan ekspresi kosong. Pagi itu
Langit kelabu, semua arah tampak sama. Kompas tak bergerak, peta tak berguna. Dimas mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap jalur berakhir di tempat yang sama. Pohon besar itu, Sinta berdoa keras, tapi angin tiba-tiba berembus. Meniup doa itu seperti terbalik. Malam ini mereka akan dengar balik. Bayu mulai kehilangan kendali. Ia terus tertawa, memutar kamera ke segala arah. Ketika Dimas mencoba menghentikannya, Bayu menunjuk ke layar. Dan di sana, di balik bayangan mereka sendiri, terlihat 4 sosok lain. Persis seperti mereka, tapi berwarna abu pucat. Mereka nyontek kita, katanya dengan suara parau. Mereka mau gantiin kita. Malam terakhir, Dimas yang kini kehilangan akal sehat memutuskan menaruh semua alat perekam di sekitar pohon mulut ibu. Ia ingin berbicara langsung dengan entitas itu. Kalau kalian memang ada, jawab aku, teriaknya. Dan mereka menjawab. Puluhan suara bergema bersamaan, memenuhi seluruh hutan. Semuanya menirukan suara Dimas sendiri. Jawab aku, jawab aku, jawab aku. Tanah mulai bergetar. Pohon-pohon menunduk ke arah tengah. Dari lubang besar itu keluar asap hitam pekat, membentuk wajah manusia tanpa mata. Rani menjerit, Sinta pingsan. Bayu merekam sampai kamera jatuh. Suara terakhir di rekaman hanya berupa kalimat terdistorsi. Sekarang giliran kami yang memanggil. Dimas dan Sinta ditemukan 3 hari kemudian oleh warga desa, berjalan tanpa arah di jalan setapak. Keduanya kotor, mata mereka merah dan tak bisa bicara selain menggumamkan satu kalimat, jangan jawab. Rani dan Bayu tak pernah ditemukan. Namun setiap kali malam Jumat Kliwon, warga desa mengaku mendengar 2 suara baru dari arah lembah. Halo Dimas, Sinta pulang. Beberapa bulan kemudian, kampus menerima kiriman drive dari alamat tak dikenal. Isinya 1 file audio lembah miring. Final, WAV durasi 57 menit. Selama 56 menit pertama hanya terdengar suara hutan, angin, dan langkah kaki. Namun di menit ke-57 muncul 1 suara perempuan berbisik sangat pelan. Dimas, kamu dengar aku kan? Dan dari speaker terdengar gema samar menjawab sendiri, iya. Kisah ini disebut warga Gunung Reja sebagai kutukan gema, karena siapapun yang membaca atau mendengar ceritanya sampai akhir, suara dari lembah miring akan mulai mengingat namamu.